صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، بإلهيتك يا إله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba-hamba Allah yang sedang menjalankan ibadah puasa dalam doa yang ke-16 atau di hari yang ke-16 ini, kita memohon kepada Allah 3 hal utama, 3 hal yang merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan keberagamaan kita, bahkan dalam kehidupan yang lebih luas. Yang pertama adalah kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Allahumma waffiqni fihi limuwafaqatil abrar. Ya Allah, berikanlah kepadaku taufik, berikanlah kepadaku kesempatan di bulan ini untuk berkumpul bersama orang-orang yang baik. Dan yang kedua sebaliknya, wajannibni fihi murafaqatal asyrar, dan jauhkanlah aku di bulan ini dari bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berada dalam kesalahan, orang-orang yang merupakan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bersama orang baik dan meninggalkan mereka yang berada dalam kesalahan, orang-orang jahat yang menjauhkan kita dari Allah, adalah bagian daripada ajaran agama kita. Selain kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Nabi dan hadis para imam, kita juga dapatkan dalam doa-doa dan munajat Ahlul Bait alaihimussalam yang menjelaskan hal itu. Salah satunya adalah doa yang kita baca pada hari ke-16 ini. Di doa yang lain, doa Abu Hamzah Ats-Tsumali, Al-Imam Ali Zainal Abidin mengajarkan kepada kita bahwa menjauh daripada orang-orang baik, menjauh daripada majlis-majlis ulama, dan selalu biasa duduk dan menghabiskan waktu bersama orang-orang nganggur, mereka yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, mereka yang pembicaraannya adalah menjauhkan kita dari Allah. Di dalam doa Abu Hamzah Ats-Tsumali itu menjadikan diri kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita tidak mendapatkan taufik untuk bermunajat dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa Abu Hamzah Ats-Tsumali kita diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin
untuk kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak kita mungkin mengalaminya. Dalam doa itu kita mengatakan, ya Allah, mengapa di saat diriku telah bulat tekad untuk kembali kepadamu, untuk melaksanakan ketaatan, tiba-tiba di saat aku ingin berdoa, di saat aku ingin bermunajat, di saat aku ingin melaksanakan sholat malam, maka tiba-tiba datang rasa kantukku, sehingga kemudian aku malas dan aku tertidur, tidak lagi melaksanakan sholat malam, tidak lagi berdoa dan bermunajat kepadamu. Mengapa ya Allah? Apakah karena Engkau dapatkan aku menjauh dari majelis para ulama, dan Engkau mendapatkan aku sering berada di tempat mereka yang nganggur, mereka yang tidak punya kegiatan positif, mereka yang hanya berbicara dan bercengkrama tanpa ada tujuan yang jelas. Itu adalah curhat yang diajarkan oleh Imam Ali Zainal Abidin kepada kita agar kita mengadukan hal itu kepada Allah. Dan sekaligus Imam mengajarkan kepada kita bahwa bersama para ulama, bersama orang-orang yang baik, bersama dengan orang yang melihatnya akan mengingatkan kita kepada Allah, yang tutur katanya akan mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah faktor yang akan menjadikan kita mendapatkan taufik untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu melakukan berbagai hal yang positif dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan majelis-majelis dan persahabatan dengan para ulama dan mereka yang baik, hamba-hamba soleh, kita justru berada dengan mereka yang selalu jauh dari Allah, tutur katanya menjauhkan kita dari Allah dan melupakan kita dari Allah, maka Allah akan biarkan kita. Allah tidak kemudian mengangkat kita, Allah tidak akan menyelamatkan kita, Allah tidak kemudian mengingatkan kita untuk kembali kepadanya. Justru segala semangat untuk kembali kepada Allah menjadi pudar, semangat untuk kemudian beribadah menjadi hilang, dan yang ada justru kemalasan demi kemalasan. Dan yang ketiga di dalam doa ini juga sangat penting untuk kita mohon kepada Allah, yaitu kita diberikan tempat di sisinya, kita dibukakan pintu oleh Allah untuk menujunya ke rumah keabadian, sorga di sisinya. Wa awinni fihi birahmatika, wa awinni fihi birahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika ya ilahal alamin. Dan bukakan pintu bagiku ya Allah dengan rahmat-Mu. Terimalah aku ya Allah sebagai orang yang berlindung kepadamu di rumah-Mu, di rumah keabadian, demi kasih sayang-Mu. Seolah-olah kita yang sebentar lagi akan memasuki malam Lailatul Qadar, Imam mengajarkan kepada kita bahwa di malam Lailatul Qadar itu kita akan bersimpuh di hadapan Allah, akan mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Sejak hari ke-16 kita memohon kepada Allah agar Allah bukakan pintu untuk kita, dan kita dipersilahkan untuk masuk ke surganya sebagai rumah keabadian, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, bukan dengan amal kita, tetapi dengan mengharap kasih sayangnya. Birahmatika, demi kasih sayangmu. Bi ilahiyatika,
ya ilahal alamin, dan demi Engkau sebagai Tuhan sekalian alam, demi keimanan kita kepadamu ya Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang layak untuk disembah, dan Tuhan yang mengatur segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.